Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli, mahasiswa program studi ilmu politik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Analisis struktural fungsional dalam ilmu politik. Gabriel Almond menilai tentang struktur fungsional. Ada 4 ciri dalam sistem politik. 4 ciri inilah yang kemudian menjadi dasar dari teorinya, yaitu 1. Sistem politik memiliki struktur dan lembaga politik. Dalam masyarakat paling sederhana sampai masyarakat modern memiliki struktur dan lembaga politik yang dapat dibandingkan dengan tingkat dan bentuknya. 2. Sistem politik menjalankan fungsi. Sistem politik menjalankan fungsi yang sama, walaupun frekuensinya berbeda. Perbedaan fungsi ini terjadi karena perbedaan struktur. Fungsi dan struktur sistem politik pun dapat diperbandingkan mengenai bagaimana suatu proses berjalannya dan suatu proses penyelenggaraannya. 3. Struktur politik menjalankan suatu fungsi struktural tertentu. Berapapun khusus dan fungsi sistem politik tersebut, ia akan dapat bersifat multifungsional. Dengan demikian, sistem politik dapat dibandingkan menurut tingkat kekhususannya dan fungsi dalam struktur tersebut. Politik merupakan suatu campuran apabila dilihat dari segi budaya. Hal ini berarti tidak ada struktur politik dan kebudayaan yang paling modern dan paling tradisional, karena kebudayaan yang hanya bersifat relatif saja. Lebih lanjutnya, Almond menyatakan bahwa dalam sebuah sistem politik setidaknya terdapat 4 struktur atau lembaga politik, yang mana adalah 1. Kelompok kepentingan. 2. Partai politik. 3. Badan legislatif. 4. Badan eksekutif. 5. Birokrasi. Dan 6. Badan peradilan. Pada dasarnya, keenam struktur ini mengandung kelemahan, karena tidak dapat membantu kita untuk membandingkan suatu sistem politik dengan sistem politik lainnya. Tetapi menurut Almond, untuk membandingkan suatu sistem tertentu, yaitu dengan mengetahui cara kerja keseluruhan sistem, analisis struktural itu akan membuat kita hanya mengetahui beberapa partai politik atau beberapa partai politik, anggota dewan dalam legislatif, bentuk pemerintahan suatu sistem politik, dan bagaimana eksekutif, yudikatif, dan pengorganisasian birokrasi berjalan. Struktur atau lembaga politik. Struktur umum yang dimiliki suatu lembaga politik yaitu kelompok-kelompok penting, partai politik, badan legislatif, eksekutif, birokrasi, serta badan peradilan. Kelemahan klarifikasi ini adalah tidak terlalu membantu dalam membandingkan suatu sistem politik dengan sistem politik lainnya. Struktur dan fungsi. Perbandingan struktur dan fungsi tidak bisa dipakai secara terpisah untuk menganalisis suatu sistem politik. Menurut Almond, suatu analisis struktur menunjukkan jumlah partai politik, dewan yang terdapat dalam parlemen, sistem pemerintahan yang terpusat atau federal, bagaimana eksekutif, legislatif, dan yudikatif diorganisasikan secara formal, dihubungkan serta dengan yang lainnya. Pun analisis fungsional yaitu menunjukkan bagaimana lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi tersebut berinteraksi untuk menghasilkan dan melaksanakan suatu kebijakan. Namun, suatu sistem politik
menjalankan fungsi sistem politik, rekrutmen dan artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, serta dengan komunikasi politik. Fungsi input dan output. Dalam menjalankan suatu fungsi input dan output suatu sistem politik, yang perlu untuk dipahami adalah adanya konversasi sebagai suatu proses yang menandai bekerjanya secara baik sebuah sistem politik tersebut. Dalam konversasi ini terjadi interaksi antara faktor-faktor politik baik yang bersifat individu, kelompok, ataupun organisasi. Fungsi input, sosialisasi politik dan rekrutmen politik, artikulasi kepolitikan, agregasi kepentingan, komunikasi politik. Fungsi output, membuat kebijakan, penerapan kebijakan, serta penghakiman kebijakan. Sosialisasi politik. Sosialisasi politik berlangsung secara berkesinambungan yang mana individu diharapkan dapat mengetahui, memahami, serta menghayati hasil nilai-nilai politik tertentu. Rekrutmen politik. Rekrutmen politik berkaitan dengan karir politik seseorang. Rekrutmen politik dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Secara terbuka artinya rekrutmen politik tersebut ditujukan kepada semua orang, warga negara yang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Sebaliknya, hanya orang tertentu saja yang dapat direkrut untuk menduduki suatu jabatan dalam sistem rekrutmen tertutup. Artikulasi kepentingan. Artikulasi kepentingan merupakan sebuah proses yang ditempuh agar kebutuhan dalam kepentingan masyarakat dapat terpenuhi. Namun, kelompok kepentingan semacam ini belum terlalu berperan di negara-negara berkembang, yang mana peran mereka biasanya dijalankan oleh penguasa atau tokoh-tokoh masyarakat setempat. Agregasi kepentingan. Agregasi kepentingan adalah sebuah proses yang fungsi memadukan semua kepentingan anggota masyarakat yang telah diartikulasikan. Kepentingan yang telah diartikulasikan ini digabungkan dan dikelola sedemikian rupa dalam tingkat pembuatan keputusan sehingga menghasilkan sebuah alternatif kebijakan tertentu. Komunikasi politik. Komunikasi politik mengacu pada proses penyampaian pesan-pesan atau informasi politik dan sumber kepada sejumlah penerima pesan. Pesan-pesan tersebut dapat berupa lambang, kata-kata lisan maupun tulisan, serta isyarat yang dapat mempengaruhi kedudukan seseorang yang ada dalam puncak suatu strukturan kekuasaan tertentu. Pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan atau rule making adalah salah satu fungsi output. Penerapan keputusan. Penerapan keputusan atau rule application adalah proses menjalani peraturan yang telah ditetapkan. Lazimnya fungsi ini dijalankan oleh lembaga eksekutif. Penghakiman keputusan. Penghakiman keputusan atau rule education adalah proses menghakimi tindakan-tindakan yang dianggap melanggar dan menyimpang terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.